Halo, kami dari Laboratorium Satkom Radar Divisi Dasar Transmisi akan menjelaskan cara menggunakan Smith chart manual untuk menyepadankan impedansi pada rangkaian paralel. Pertama, diketahui soal impedansi beban dengan besar 100 ditambah imajiner 80 ohm dan impedansi intrinsik 50 ohm serta frekuensi 300 MHz. Pertama, kita akan melakukan normalisasi terhadap impedansi beban atau dikenal dengan sebutan ZLN. ZLN memiliki rumus impedansi beban dibagi dengan impedansi karakteristik, yaitu 100 ditambah imajiner 80 dibagi dengan 50 menghasilkan 2 ditambah imajiner 1,6. Kemudian kita akan mencari titik potong dari 2 ditambah imajiner 1,6 pada rangkaian Smith chart. Kita akan mencari nilai 2. Untuk nilai real, kita akan mencari di garis ini. Ini adalah garis yang bernilai real. Untuk nilai imajiner 1,6 positif itu berada di bagian atas. Pada Smith chart kita dapat mengetahui ada dua nilai imajiner, yaitu imajiner positif dan negatif. Untuk bagian dari tengah ke atas pada rangkaian paralel itu bernilai imajiner positif, sedangkan pada rangkaian ke bawah itu bernilai imajiner negatif. Karena di soal diketahui imajiner positif 1,6, pertama kita tandai untuk nilai 2 ada di sini. Kita beri titik. Kemudian untuk imajiner positif 1,6 ada di dalam sini. Untuk nilai imajiner kita melihat di lingkaran pertama yang ada di Smith chart. Kemudian kita cari titik potong antara dua nilai tersebut, berpotongan di sini. Titik ini akan kita sebut dengan titik ZLN. Kemudian kita akan menggunakan jangka untuk membuat lingkaran ZLN. Jarumnya akan kita letakkan di nilai 1 atau di titik satuan dari Smith chart. Titik satuan pasti berada di tengah Smith chart. Setelah terbuat lingkaran, kita akan menarik garis dari titik satuan tadi ke nilai ZLN. Ini dikenal dengan garis Smith chart. ZLN. Setelah itu, pada Smith chart rangkaian paralel dikenal dengan sebuah istilah, yaitu admitansi. Admitansi atau YLN yang bernilai berbanding terbalik dengan ZLN atau merupakan titik ZLN yang diputar 180 derajat searah jarum jam. Jadi, berbanding terbalik dengan nilai ZLN. Untuk menemukan nilai YLN, kita bisa langsung menggambar, menarik garis lurus dari garis ZLN tadi. Langsung kita tarik garis lurus. Kemudian kita lihat sebuah titik perpotongan di sini, titik perpotongan lingkarannya kita tandai. Titik ini akan kita sebut dengan titik YLN. Titik YLN ini bernilai, kita akan lihat titik perpotongannya itu berada di real 0,3, dengan imajiner bagian bawah berarti negatif, imajiner 0,27. 0,3
minus imajiner 0,27. Minus karena dia berada di bawah pada rangkaian paralel. Kemudian kita akan menentukan titik ZNB. Titik ZNB adalah titik yang ada dari perpotongan lingkaran satuan. Lingkaran satuan sudah ada di Smith chart yang ada di titik 1 ini. Ini adalah lingkaran satuan dengan lingkaran ZLN yang kita buat dengan jangka tadi dan kita putar searah jarum jam dari titik LN. Pada Smith chart, jika tidak diberitahukan apakah menggunakan toward generator atau toward load, toward generator adalah arah yang berputar searah jarum jam, sedangkan jika toward load adalah perputaran yang terjadi berlawanan dengan jarum jam. Jadi ke sini. Jika di soal tidak diberitahukan, maka kita akan langsung menggunakan mode TWG atau toward generator yang berarti searah jarum jam dari titik YLN. Titik YLN ini sendiri bernilai 0, di sini ada 0,45, 0,46, dia bernilai 0,48, 0,458 lambda. Panjangnya adalah 0,458 lambda. Kita akan putar. Di sini tadi ada dua titik perpotongan. Di titik atas perpotongan dan di titik bawah. Kita putar searah jarum jam. Titik yang paling pertama kita temui antara dua titik ini adalah titik yang kita sebut dengan ZNB. Kita putar dari sini ke sini, kita menemui titik ini, berarti titik inilah yang kita gunakan sebagai titik ZNB. Titik ZNB. Kemudian nilai ZNB-nya sendiri, kita tarik garis lurus dulu dari titik satuan ke titik ZNB. Ini adalah ZNB. Setelah itu kita lihat nilainya ada pada nilai imajiner 1,35. Terletak di antara 1,2, ini 1,3 dan 1,4, berarti dia 1,35. Karena dimulai dari titik satuan, berarti nilai ZNB bernilai real 1, dan ini karena di bagian atas menjadi plus imajiner 1,35. Ini adalah titik ZNB tadi. Kemudian kita akan mencari nilai ZN stop. ZN stop memiliki rumus 1 minus ZNB, yang berarti 1 minus nilai ZNB tadi 1 ditambah imajiner 1,35. Berarti nilai ZN stop-nya adalah minus imajiner 1,35. 1,35. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari titik imajiner ini pada rangkaian Smith chart. Karena dia bernilai minus, berarti titik ini berada di bagian bawah. Setelah itu kita lihat 1,35 berada di mana. 1,35 ini ada 1,2, 1,4, 1,3, berarti 1,35 berada di sini, di tengah ini. Karena kita sudah tahu ada di titik ini, kemudian kita tarik garisnya untuk menentukan titik ZN stop. Kita tarik dari titik satuan, yaitu 1, ke titik yang sudah kita dapatkan tadi, yang bernilai imajiner minus imajiner 1,35. Kita tarik, ini adalah titik ZN stop. Ini adalah titik ZN stop dengan nilai panjang kita dapat lihat ini 0,352. 0,352 lambda. Kita lihat di lingkaran paling luar untuk mengetahui panjangnya.
Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari nilai D atau jarak pasang staf ke beban. Jarak pasang staf ke beban ini dapat kita ketahui dari titik YLN sampai kepada ZNB. Berarti dari sini ke sini adalah nilai panjang D. Panjang D atau jarak pasang staf ke beban. Yang adalah panjang D. Panjang D sendiri bagaimana sih cara ngitungnya? Dalam satu lingkaran Smith chart ini bernilai 0,5 lambda. Berarti setiap setengah Smith chart bernilai 0,25 lambda. Bagian sini 0,25, di sini 0,25. Kita akan melakukan penambahan dari sini, dari titik YLN ke titik 0. Kemudian dari 0 ini ke nilai ZNB. Oh iya, pada Smith chart pada rangkaian ini terdapat dua buah rangkaian, yaitu open circuit dan short circuit. Untuk rangkaian paralel, open circuit terletak di sebelah kiri Smith chart, berarti di sini. Ini adalah open circuit. Sedangkan short circuit terletak di sebelah kanan. Sedangkan pada rangkaian seri, short circuit akan terletak di sebelah kiri dan open circuit akan terletak di sebelah kanan. Kemudian kita akan hitung nilai D, panjang D. Dengan menghitung nilai ini ditambah nilai ini. Untuk nilai yang kecil ini, dari sini sampai ke sini, yaitu kita hitung dengan 0,5 dikurang YLN. Kenapa 0,5 dikurang YLN? Karena kita mengetahui panjang YLN dari 0 ini ke sini kan 0,5. Sedangkan yang kita perlukan hanya sampai sini, berarti nilai ini adalah pengurangan dari total lingkaran Smith chart dikurang nilai YLN yang tadi kita dapatkan, yaitu 0,458 lambda. Kemudian ditambah dengan nilai dari titik ini ke ZNB. Kita bisa lihat di ZNB sudah ada garis di lingkaran terluar, yaitu 0,172. Berarti 0,5 dikurang nilai YLN 0,458 ditambah ZNB-nya 0,172. Berarti untuk panjang D itu adalah 0,042 ditambah 0,172, yaitu 0,214 lambda untuk nilai panjang D. Yang keenam, kita akan mencari panjang L. Panjang L atau panjang staf. Karena kita tadi sudah mengenalkan ada rangkaian open circuit dan short circuit, kita akan mencari dua buah panjang rangkaian ini. Untuk LOC atau panjang staf open circuit, kita dapat mengetahui dari titik open circuit ke titik ZN staf yang ada di bawah sini. Ke titik ZN staf. Berarti dari sini sampai ke titik ZN staf ini adalah nilai panjang staf untuk open circuit.
Kemudian kita akan mencari panjang L atau panjang stub. Pada rangkaian paralel, terdapat dua buah panjang stub, yaitu panjang stub yang dihitung dari open circuit atau LOC, yaitu dari open circuit ke ZN stub yang ada di bawah, diputar searah jarum jam. Kemudian yang kedua adalah panjang short circuit. Dari titik short circuit diputar searah jarum jam ke ZN stub. Pertama kita akan mencari nilai panjang stub short circuit. Untuk panjang stub short circuit akan kita gambar dari titik short circuit ke ZN stub. Ini untuk short circuit. Untuk panjang stub short circuit itu adalah nilai ZN stubnya, yaitu 0,352 dikurang 0,25, yaitu 0,102 lambda. Kemudian yang kedua kita mencari panjang LOC atau panjang stub dari titik open circuit. Nilai LOC akan sama dengan ZN stub, yaitu 0,352 lambda. Yang terakhir, kita akan mencari koefisien pantul, koefisien transmisi, dan SWR dari rangkaian Smith chart ini. Caranya adalah dengan menggunakan jangka lagi. Letakkan jarumnya di titik satuan, kemudian pensilnya di titik ZLN. Jangka ini jangan sampai bergerak, kemudian kita bawa ke 4 garis paling bawah, yaitu radially scaled parameter. Di sini terdapat 4 buah garis. Yang pertama, kita dapat menghitung SWR. Pada garis pertama, pada garis ketiga kita gunakan untuk menghitung koefisien refleksi atau koefisien pantul. Dan yang keempat akan kita gunakan untuk menghitung koefisien transmisi untuk garis yang keempat. Akan kita gambar, letakkan di titik center untuk jarumnya. Kemudian kita tandai. Setelah itu kita garis pada titik yang sudah ditandai tadi. Kemudian kita letakkan juga untuk menghitung koefisien transmisinya di titik center di garis keempat. Kemudian kita gambar. Dapat kita lihat untuk nilai koefisien pantul, koefisien transmisi, dan SWR. Untuk koefisien pantul, kita lihat di garis ketiga. Garis ketiga kita menghitung dimulai dari tengah, berada di titik 0,56. Kemudian untuk koefisien transmisi kita lihat di garis keempat. Di garis keempat yaitu 1,56. Sedangkan SWR kita lihat di garis paling pertama. Di garis paling pertama yaitu bernilai 3,6. Demikian cara untuk menyepadankan impedansi menggunakan Smith chart. Terima kasih.